Wih, apa nih? Wih. Well, hello to everybody. Welcome to our coverage of the first day of the competition. It may be an overused phrase, but everyone really does start out equal on this day. Stature and reputation and history, all irrelevant, albeit momentarily. This is the game everybody, no matter who they support, can be just a little bit hopeful about. Maybe it's their turn, just maybe. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football... Selamat pagi. Di sini saya akan memberikan informasi seputar pagi ini. Suatu fungsi dapat mengalami monoton naik atau monoton turun pada interval tertentu. Kemonotonan suatu fungsi pada interval tertentu dapat diketahui berdasarkan turunannya. Suatu fungsi monoton naik jika turunan fungsi pada interval tersebut lebih dari 0. Definisi monoton, suatu fungsi dikatakan monoton naik pada interval 1 jika untuk semua X1 kurang dari X2. Berlaku juga pada Fx1 kurang dari Fx1. Suatu fungsi dikatakan monoton turun pada interval 1 jika untuk semua X1 kurang dari X2. Berlaku juga pada Fx1 lebih dari Fx1. Untuk teorema kemonotonan, suatu fungsi dikatakan monoton naik pada interval 1 jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua x pada interval 1. Seterusnya, suatu fungsi dikatakan monoton turun pada interval 1 jika f aksen kurang dari 0 untuk semua x pada interval 1. Sekian dari kami. Ganjar. Yes. Lalu saya akan menjelaskan interval fungsi naik dan turun. Saya akan menjelaskan interval fungsi naik menggunakan cara sederhana. Bisa dicek di sini sesuai dengan soal batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Lalu kita masukkan titik stasionernya yaitu 30, 90, 150, 210, 270 dan 330. Lalu kita akan menentukan positif dan negatifnya. Yaitu berarti kecepatan lebih dari 0. Artinya apa? Turunan lebih dari 0, F aksen lebih dari 0. Nah, F aksen 3 cos 3x. Lalu kita ambil misalkan titik di sini ya, titik di 0 sampai 30 yaitu 15. Kenapa 15? Karena 15 kali 3 sama dengan 45 supaya bisa menjadi positif. Lalu kita masukkan 0 sampai 30 kan positif, lalu negatif, positif, negatif lagi, positif lagi, negatif, positif, berselang-seling. Lalu kita masukkan interval fungsi naik yaitu 0 lebih dari x lebih dari 30. Terus 90 lebih dari x lebih dari 150. 210 lebih dari x sama lebih dari 270. Tuh. 330 lebih dari X lebih dari 360 derajat. Lalu kalau interval fungsi turun sebaliknya yaitu negatif. Apa tuh? Cara sederhana menentukan nilai maksimum dan minimum apabila koefisien sebuah interval misalnya 3 sin 30x, maka nilai maksimum diambil dari angka 3, sedangkan nilai minimumnya menggunakan tanda negatif. Berikut ini penjelasannya. Pak, coba jelasin kecekungan fungsi trigonometri dong, Pak. Ya, yang pertama ada cekung bawah ya teman-teman ya. Cekung bawah itu f aksen x kecil dari 0. Jadi tuh dia nanti agak gini guys. Agak gini Pak. Dia. Kalau cekung atas Pak gimana Pak? Cekung atas. Ya. Cekung atas tuh rumusnya tuh f aksen x besar dari 0. Dia tuh akan jadi gini dia. Kebalikannya. Ada tambahan dah Pak? Tambahan tuh yang terakhir ada titik. Titiknya tuh f aksen x sama dengan 0. Jadi tuh kalau negatif dan positif dia akan gini, nurun dia. Kalau positif negatif dia akan naik.
gini. Nah, itu dia guys. Pak. Nah, jadi apabila tandanya sama-sama positif, maka kurvanya akan naik ke atas seperti tangga. Nah, sebaliknya, jika tandanya sama-sama negatif, dia akan turun dari atas ke bawah begini. Nah, begitulah kira-kira ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Di sini ada soal dari fx sama dengan sin 3x dan untuk intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari 360 derajat. Di sini ditanya nilai maksimum, minimum, fungsi naik dan fungsi turun. Sebelum mencari semua ini, kita haruslah mencari titik stasionernya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan titik stasioner kita harus menurunkan sin ini sebanyak satu kali, maka jawab f aksen x turunan dari sini kan cos, berarti cos 3x dikali 3 sama dengan 3 cos 3x. Nah, di sini titik stasioner itu kan seperti ini. F aksen x sama dengan 0. Maka berarti 3 cos 3x berarti sama dengan 0. Nah, anggap saja di sini 3-nya dipindahkan ke ruas kanan, maka cos 3x sama dengan 0. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada cos 3x sama dengan 0. Dan apabila seperti ini, maka kita cari cos berapa sama dengan 0. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah cos 3x sama dengan cos 90 derajat. Dan yang kedua adalah cos 180 derajat, atau bisa kita sebut di sini untuk lebih bahasa yang lebih sederhana, cos negatif 90 derajat. Seperti ini. Nah, apabila ditemukan bentuk yang seperti ini, maka kita harus jadikan cos ini dihilangkan ya, karena kita akan mencari kelipatan 360 derajatnya. Nah, seperti ini. 3x sama dengan 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena seperti ini. Di dalam matematika ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dia kan terus berputar-putar tuh. Nah, dari sini ke sini tuh 90, sini ke sini 90, sini ke sini 90, sini ke sini 90. Berputar terus hingga kelipatan 360 derajat. Nah, dengan demikian kita taruh kelipatan dikali 360 derajat. Kita coba dengan beberapa kemungkinan. Misal kita kalikan 0. K ini kan bilangan bulat. Kita kalikan dengan 0. 3x sama dengan 90 ini langsung bisa dibagi ya. Ini dicoret sisa 60 kan. Dari sisa 30 derajat. Ini dicoret sisa 120 derajat. Ya, sisa 120 derajat. Maka di sini x sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Berarti hasilnya adalah 30 derajat. 30 derajat ini kita lihat di sini apakah sudah masuk pada interval ini, misalkan 0 sampai 360. 30 derajat. Oh, berarti sudah masuk. Nah, ini adalah cara mudahnya. Misal yang seperti tadi itu kan 3x, kita cari kelipatan pertama ya. 3x sama dengan cos 90 derajat. Berarti 3x sama dengan 90 derajat ditambah kelipatan 360. Dibagi lagi aja ya, coret. Berarti x sama dengan 30 derajat ditambah k 120. Kelipatan pertama itu kan dikali 0, maka tidak perlu ditambah ini. Nah, berarti titik stasioner pertama dari titik balik maksimum. Ini kan titik balik maksimum karena kita menggunakan tanda positif. Sedangkan yang negatif itu disebut titik balik minimum. Seperti yang dijelaskan oleh teman kami tadi. Berarti kelipatan pertama itu seperti ini. Kelipatan kedua tinggal ditambah 120 derajat maksudnya ya. Kenapa? Karena di sini kan dia ada 1.
langsung aja dikali 1 kan. Kayak misal cara ribet tadi kan dia harus dikali 0 dikali 1. Wah, itu agak ribet. Kalau ini kelipatan titik stasioner 1, dia cuma mengambil hasil yang di sini. Yang kedua, titik stasioner kedua itu kita tambahkan nih yang ada di sini 120 misalnya kan. Berarti ditambah 120. Misal 240 derajat berarti ditambah sekian-sekian. Nah, ini untuk titik stasioner kedua. Nah, berarti hasilnya 150. Sama kan seperti yang tadi. Untuk titik stasioner ketiga ditambah lagi 120 derajat karena ini kan kelipatan. Kelipatan berarti boleh dipakai berapa kali dong? Nah, 150 ditambah 120 270 derajat. Sama kan seperti hasil yang tadi. Tadi kan ketentuannya kan 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, titik-titik stasioner itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih daripada ini. Atau, ini kan karena sama dengan bolehnya 0 dan 360 derajat. Berarti yang kita ambil ini adalah titik balik maksimum. Yang mana sih yang titik balik minimum? Tadi kan ada dua, yang cos 90 derajat dan cos min 90 derajat. Kita coba yang cos min 90 derajat. 3x sama dengan cos min 90 derajat. Berarti X sama dengan min 30 derajat. Ini adalah titik stasioner pertama dari titik balik minimum. Ini kan tidak kurang dari 0 derajat kan? Berarti ini salah. Nah, minus 30 derajat ditambah lagi seperti cara yang tadi, tambah 120 derajat sama dengan 90 derajat. 90 derajat ini kan termasuk tadi tuh. Nah, termasuk kan? Berarti boleh. Nah, 90 derajat kita tambahkan lagi 120 derajat sama dengan 0. 9 ditambah 2 berarti 9, 10, 11 210 derajat. Ini masih boleh. Kita coba lagi tambahkan 120. Apakah masih termasuk dalam 360? Oke, kita coba lihat. 0 ditambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. 1 ditambah 3, 3. Kalau mau ditambah udah pasti lebih ya teman-teman. Berarti titik stasionernya adalah segini. Tulis, ini kan karena dia minus ya. Kalau minus kita sebut sebagai titik balik minimum. Sedangkan kalau plus seperti ini berarti titik balik maksimum. Kita tulis di sini. Nah, titik stasioner, cara menentukan titik stasioner adalah seperti ini. Ini kita sudah ketemu. Cara menentukan nilai maksimum dan minimum itu sangat mudah. Kita gunakan dari fungsi X yang asli. Oke, lanjut. Caranya memang cukup gampang. Kita kan pakai fungsi yang pertama dari rho sama dengan sin 3x. Cara menentukan titik atau nilai maksimumnya itu tinggal kita lihat di sini apakah ada koefisien. Di sini kan tidak ada. Berarti 1. Nilai maksimumnya adalah 1. Sedangkan minimumnya bagaimana cara mencarinya? Tinggal tambahkan tanda negatif. Berarti sama dengan min 1. Ini kan 1 karena di sini tidak ada angka. Kalau di sini ada 2 atau 3 berarti 2 atau 3 di sininya. 2 min 2, 3 min 3 gitu. Gitu cara menentukan nilai maksimum dan minimum. Cukup gampang kan? Nah, kita bikin cara menentukan interval naik dan turun itu kan tinggal kita bikin seperti ini. Kita menentukan dengan turunan pertama dari fx, berarti f aksen x kan. F aksen x tadi kita kan mendapatkannya. Nah, cara menentukan x ini kita kan memerlukan x untuk menghitung semua ini, semua sudut ini. Nah, kita ambil dari yang terendah aja. Kita ambil di tengah sini. Di antara 0 sampai 30, di antaranya di tengahnya adalah 15 derajat kan. Kita ambil, terserah kalian mau ambil yang di sini, yang di sini, di sini, di sini dan di sini. Yang penting di tengahnya, atau terserah kalian mau ambil sudut sebagaimana. Di sini saya mengambil sudut 15 derajat. Kita ganti aja x di sini berarti sama dengan 15 derajat. Cos 45 derajat itu kan setengah akar 2. Berarti 3 dikali setengah akar 2 dengan 3/2 akar 2. Kita lihat di sini ada tanda ya kan. Kalau tidak ada tanda negatif berarti ini positif. Nah, kita dapatkan di sudut 15 itu adalah positif. Kita tidak perlu lagi, misal kita sudah ketemu 1 nih, kita tidak perlu lagi mencari tanda-tanda di sini. Tinggal kita selang-selingan. Dari sini ke sini itu tandanya positif, berarti dari 0 derajat kurang dari x kurang dari 30 derajat. Kita ambil yang bertanda positif aja ya teman-teman. Nah, kan cara mencari interval fungsi naik dan turun cuma begitu ya. Kita sekarang cari interval fungsi turun.
dia sama seperti tadi, tinggal kita rubah saja ke tanda negatif. Kita lihat yang negatif-negatifnya ini ya teman-teman. Berarti interval fungsi turun. Nah, cukup mudah kan teman-teman cara menentukan titik stasioner, nilai maksimum dan minimum, dan juga interval fungsi naik dan fungsi turun. Selanjutnya kita akan untuk ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini materinya tentang selang kecekungan trigonometri. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Ini adalah materi selang kecekungan trigonometri. Untuk mencari kecekungan kita memerlukan turunan yang kedua. Misalnya tadi kan ini ada 4 sin X, kita turunkan menjadi cos dan turunkan lagi menjadi sin minus sin. Nah, cara menjawabnya adalah ini kan ditanya nih fungsi cekung ke atas dan ke bawah. Dia sama aja tadi seperti mencari fungsi naik dan turun, tapi bedanya di sini kita menggunakan f dua aksen atau f turunan yang kedua lah, seperti itu. Kita jawab. Turunan yang pertama dari fx sama dengan 4 sin 3x itu kan nah kita turunin lagi nih, diturunin. Nah, kecekungan itu kan didapat sama seperti titik stasioner apabila tapi bedanya titik stasioner itu menggunakan f aksen x saja. Sedangkan kalau kecekungan kita butuh 2 kali turunan. F aksen n berarti f aksen x sama dengan 0. Misalkan 36 sin 3x sama dengan 0. 36 ini kita pindah ruas ke sini, berarti dibagi 36 sama dengan ya, caranya seperti yang tadi lagi. Berarti untuk 0 ini kan berarti berapa sin sih? Sin berapa sih sama dengan 0? Nah, kita cari. Caranya sama seperti tadi. Berarti kita hilangkan bentuk sinnya ini. Kita coba untuk nilai maksimumnya. Ini kan titik balik maksimum, ini titik balik minimum. Nah, seperti itu. Kita coba yang untuk yang pertama ini, titik balik maksimum. Kita langsung aja cara cepat nih. Untuk kelipatan pertama itu kan berarti 0 derajat. Di sini apakah ada 0 derajat? Oh, ada. Berarti 0 derajat itu termasuk ya untuk titik balik. 0 derajat lagi. Tidak ada derajat, teman-teman. Sorry, salah. Nah, yang kedua berarti tinggal ditambah 120 sama dengan 120 derajat. Berarti karena ini masih termasuk dari antara ini, berarti dia masih boleh masuk di titik balik maksimum. Nah, kita coba untuk titik balik minimum. Berarti kita samakan seperti tadi, cuman bedanya di sini ada 180. Berarti kita ini kan tadi 0 derajat, 0 derajat 0 karena di sini 0. Ah, kalau di sini 180, kita taruh di sini 180. Berarti titik stasionernya di sini titik stasioner titik kecekungan salah ya teman-teman, maaf ya apabila saya berkata titik stasioner tadi. Untuk kecekungan di sini kita tidak perlu satukan. Ya, titik stasioner tadi kan kita perlu satukan. Nah, di sini tidak perlu, kita langsung aja buat grafiknya atau kurvanya ya. Caranya sama, kita mencari nilai positif dan negatif. Kita menggunakan turunan kedua tadi. Turunan kedua tadi itu kan kita dapat mana ya? Nih. Negatif 36 sin 3x. Berarti nah, kita ambil dari yang terendah aja ya, dari 0 sampai 60. Titik tengah atau sudut tengah di antara 0 sampai 60 itu kan berarti 30 derajat. Nah, berarti sudut 30 derajat ini negatif, maka kita taruh negatif sini. Kita tidak perlu mencari lagi, tinggal selang-seling. Nah, sama seperti fungsi naik dan turun, cara menentukannya adalah kita lihat di sini yang positif dan negatif. Berarti interval fungsi cekung ke atas ini yang bertanda positif itu ada di antara 60 sampai 120, 180 sampai 240 dan 300 sampai 360. Kita tinggal tulis ini. Nah, ini adalah interval fungsi cekung ke atas yang bertanda positif tadi ya. Kita bisa lihat di sini positif, positif, positif. Nah, untuk yang cekung ke bawah itu kita lihat negatif. Ini negatif, negatif, negatif. Berarti interval fungsi cekung ke bawah berarti ada 0 sampai 60 derajat. Kenapa di sini tidak ada sama dengan? Misalkan kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena apabila sama dengan, kita lihat pada ini kurva yang tadi kita buat. Karena jika sama dengan itu sudah berubah nilai. Kalau tidak ada sama dengan, misalkan ini 60. Berarti dia mulai dari 61 sampai 119. Karena kalau ada sama dengan itu berarti dia
masuk ke dalam nilai yang lain. Begitu. Nah, demikianlah contoh soalnya, cukup mudah. Di sini kita bisa temukan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya dan kesalahan menjelaskan dan membuat tambah bingung.